G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sungguh bahagia sekali hari ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Nah adik-adik, kita bisa beribadah kembali itu adalah sebuah anugerah yang besar dari Tuhan. Maka dari itu kita boleh berbahagia. Adik-adik, ibadah hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami sungguh bersyukur hari ini hari ini kami boleh beribadah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan sertai Tuhan sertai ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga selesai. hingga selesai. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama bacakan nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus yang diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Isaiah Isaiah chapter 9 chapter 9 verse 6. verse 6. For to us a child is born, For to us a child is born, to us a son is given, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. and the government will be on his shoulders. And he will be called And he will be called Wonderful Counselor, Wonderful Counselor, Mighty God, Mighty God, Everlasting Father, Everlasting Father, Prince of Peace. Prince of Peace。以赛亚书以赛亚书第9章第9章6节， 6节，因有因有一婴孩一婴孩为我们而生，为我们而生，有一子有一子赐给我们，赐给我们，政权必担在政权必担在他的肩头上，他的肩头上，他名称为
他名称为奇妙测试，奇妙测试，全能的神，全能的神，永在的父，永在的父，和平的君。和平的君。 Nah adik-adik, kita mau menyambut hari Natal. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Kita mau memuji Raja Damai. Kita nyanyikan lagu Dengar Malak Memuji. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah. Lahir Kristus Sang Raja, dengan malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Sekali lagi. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah. Lahir Kristus Sang Raja, dengan malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Wah, Kak Frans, rasanya senang sekali ya menyambut hari Natal. Betul sekali Kak Nadia, rasanya itu pingin terus nyanyi memberitakan kabar Natal. Falalalalalalalala. Kak Frans, tahu nggak sih, dengan kita menyanyikan lagu Natal, kita juga memberitakan kabar kelahiran Tuhan Yesus loh. Wah, benar sekali Kak Nadia. Kalau begitu, kita sama-sama ngajak adik-adik di rumah untuk nyanyi bersama-sama. Dan itu artinya adik-adik bernyanyi sambil menceritakan kabar bahagia. Hari Natal sungguh senang. Hari Natal sungguh senang, falalalalalalalala. Mari kita bergembira, falalalalalalalala. Musik indah, nyanyian merdu, falalalalalalalala. Memberitakan kabar Natal, falalalalalalalala. Nah adik-adik, kita coba sekali lagi ya. Tapi kakak akan nyanyi liriknya. Adik-adik di rumah nyanyi bagian falalalanya. Ikuti Kak Nadia. Oke, kita coba ya. Hari Natal sungguh senang, Falalalalalalalala. mari kita bergembira. Falalalalalalalala. Musik indah, nyanyian merdu, Falalalalalalalala. memberitakan kabar Natal. Falalalalala. Falalalalalalalala. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Nadia berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami tolong kami supaya bisa supaya bisa mendengarkan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin.
Kakak, Kak Nova, Kak. Apa Nini? Kenapa? Main yuk. Mau main apa? Main pesan berantai. Hah? Pesan berantai? Berapa orang? Maunya sih Rai, ajak teman-teman di rumah. Ajak teman-teman di rumah. Waduh, berarti harus ke rumah semua. Gak bisa nih, sekarang lagi pandemi, gak boleh ke rumah siapa-siapa. Jadi gimana ya? Mau main Doi? Ya udah, berarti ajak yang ada di sini aja. Ajak siapa ya? Nini tuh. Ajak Koko. Oh iya, ajak Koko. Nini panggil lah Koko. Bentar, Nini panggil. Koko, sini dong. Ada apa nih? Koko lagi kerja tugas. Oh, Koko mau kerja tugas? Iya, ada tugas. Ini kok, Nini ajak main. Tadi malahan Nini ajak main ke semua teman-teman di rumah. Aduh, emang Nini ngomongin apa? Kok Nini ingin main pesan berantai. Main pesan berantai kok. Mau ndak kok? Satu kali aja. Jangan ada 3. Ya iya sih bertiga. Aduh, bertiga nggak seru. Kenapa nggak seru? Ya, bertiga kan nanti Kak Noha kasih tahu Nini kasih tahu Koko. Udah selesai. Oh iya juga sih. Gimana nih? Nggak bisa main nih. Ajak nenek. Kok, ajak nenek kok. Tapi nenek lagi masak. Gini aja. Kak Nova bisik ke Nini bisik ke Koko ke dapur kasih tahu nenek. Nanti nenek ke sini. Boleh? Gimana ya? Gimana ya? Boleh lah kok. Iya kok, boleh lah. Ayolah, satu kali aja. Ya kok ya, bisa ya? Oke deh. Satu kali. Oke, berarti Kak Nova bisik ke Nini dulu ya. Sini. Udah tahu? Itu. Gini, Bah. Oke, tahu? Oke, tahu. Sekarang bisik ke Koko. Udah? Oke. Koko kasih tahu nenek ya. Udah nih, kita tunggu nenek ya. Sebentar. Nih. Ya, Nek. Ada kamu ini. Tadi harusan Koko ke dapur. Ya, Nek. Koko tadi ganggu nenek masak ya? Enggak ganggu sih. Koko ada bilang? Ada. Tapi kalian kok mainnya gitu? Bukan salah saya, Nek. Tuh Nini pengen main. Ya, Nek. Jadi Koko pesan apa? Koko bilang pesannya juru selamat dunia telah lahir. Itu pesannya. Nih betul nggak pesannya? Nini lupa. Nini lupa. Nini lupa. Iya, Nek, betul itu pesannya, Nek. Main satu kali lagi yuk, Nek, yuk. Pesan berantai. Nenek mau masak lagi. Enggak bisa. Oh, ya udahlah, Nek. Dadah, Nenek. Nih, kita mainnya cuma satu kali aja pesan berantai. Nini kok suka sih main pesan berantai? Ya, soalnya pesan berantai itu kayak seikatan pesan anting.
Ya sih, kayak kita sampaikan pesan penting ke satu orang lagi gitu ya. Iya. Ya, tapi kalau mainnya jam sekarang, pas nenek lagi mau masak, Koko lagi mau kerja tugas juga susah nih. Lain kali kita mainnya agak sorean aja, oke? Oke. Nih, coba dengar. Shh, suara apa itu? Coba dengar. Perhatian, semua warga sekolah wajib memperhatikan protokol kesehatan. Wajib memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Terima kasih. Wah, nih itu pengumuman penting. Iya Kak, harus kasih tahu semua orang. Iya, aku kasih tahu Koko, kasih tahu semua. Iya nih, tapi ada satu lagi pengumuman yang lebih penting. Pengumuman ini disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Ini ada tertulis di Lukas pasal 2. Ini mau tahu? Oh Kak, tonton di rumah mau tahu? Nah, kita baca sama-sama aja, oke? Yuk buka Alkitabnya. Ini nih, coba lihat. Di Lukas pasal 2 ayat 10. Di sini dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka. Ini baca bagian malaikat ya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lain dan terbaring di dalam palungan. Ya, inilah pengumuman dari malaikat kepada gembala. Malaikat berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wah, itu berita yang penting ya Kak ya? Iya. Selain kepada para gembala, malaikat juga menyampaikan pesan penting dari Tuhan. Dia menyampaikannya kepada beberapa orang. Bapak Zakaria dan istrinya Elisabet sangat merindukan kehadiran seorang anak. Tetapi umur mereka sudah tua. Ketika malaikat mendatangi Bapak Zakaria, saat itu dia sedang berada di dalam bait suci melayani Tuhan. Walaupun tidak mempunyai anak, tapi Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet tetap mengasihi Tuhan dan melayaninya. Malaikat menyampaikan kepada Bapak Zakaria bahwa mereka akan mempunyai seorang anak yang akan membawa orang-orang untuk mengenal juru selamat dunia. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Sesungguhnya Elisabet istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yohanes. Dan Yohaneslah yang akan membawa orang-orang untuk mengenal juru selamat dunia. Kami sudah tua, bagaimana mungkin kami akan mempunyai seorang anak? Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu sampai anak itu lahir. Malaikat juga menemui seorang wanita yang sudah bertunangan dengan seorang pria, tapi mereka belum menikah. Wanita ini tinggal di kota Nazaret. Wanita ini juga sangat mengasihi Tuhan. Wanita inilah yang akan menjadi ibu dari juru selamat dunia. Namanya Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau dikasihi Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan dia akan menjadi raja
sampai selama-lamanya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Aku kan belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan beserta denganmu. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan disebut kudus dari Allah. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Maka terjadilah padaku menurut perkataannya. Lalu malaikat pun menemui Yusuf. Yusuf adalah keturunan dari Raja Daud. Ketika malaikat menemuinya, dia sedang tidur. Dan malaikat mendatangi dia dalam mimpinya. Wahai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian malaikat juga menemui sekelompok gembala yang sedang menjaga kawanan domba. Saat itu hari sudah malam. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Haleluya, ya puji Dia, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Mulia bagi Allah di tempat maha tinggi, damai dan sejahtera di bumi bagi manusia. Mulia bagi Allah, damai bagi manusia. Hai adik-adik, hari ini kakak sangat senang sekali dan bersuka cita karena di cerita tadi kakak sudah mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, yaitu tentang seorang juru selamat akan lahir ke dunia ini dan akan menebus kita umat manusia dari dosa. Siapakah itu yang lahir? Yaitu Yesus Kristus, benar. Dan kabar baik itu disampaikan oleh siapa ya? Kakak kasih clue. Nah ya, oleh malaikat. Benar, malaikat pertama. Dia memberitahukan kepada seorang bapak. Bapak ini sudah tua, tapi belum punya anak. Malaikat ini kasih tahu kepada bapak itu bahwa bapak ini akan segera punya seorang anak laki-laki. Dan anak laki-lakinya ini yang akan mengabarkan tentang Yesus Kristus ini kepada orang-orang. Supaya orang-orang lain tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Ayo, siapa nama bapak itu? Bapak Zakaria. Siapa? Zakaria. Nah, setelah itu malaikat ini pergi lagi. Dia mengabarkan kepada seorang wanita yang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki. Malaikat itu memberitahukan kepada wanita ini bahwa dia akan menjadi ibu dari Yesus Kristus, juru selamat. Siapa ayo wanita ini? Ya, Maria. Siapa? Maria. Nah, setelah itu malaikat pergi lagi mengabarkan tentang juru selamat. Kali ini di dalam mimpi seseorang. Seseorang ini adalah
tunangan dari Maria. Waktu dia tidur, malaikat kasih tahu, ambillah Maria sebagai istrimu karena dia mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan juru selamat dunia ini. Ayo, siapa lelaki itu? Siapa? Yusuf, betul. Yusuf tunangan Maria. Terus pada waktu Yesus lahir, malaikat ini juga memberitakan kepada sekelompok orang. Orang ini lagi sedang rajin menjaga domba-dombanya di padang. Kira-kira siapa ya? Iya, betul. Para gembala. Wah, kabar sukacita ini sudah disampaikan oleh malaikat kepada mereka semua. Dan hari ini kita juga sudah mendengarkan kabar baik itu. Adik-adik, kabar baik itu jangan kita simpan dalam hati kita sendiri. Kita juga harus memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang kita sayangi. Supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka bisa diselamatkan dari dosa. Dan mereka tidak terus hidup dalam ketakutan, dalam dosa. Mereka bisa selamat. Nah, ada satu cara loh. Apa ya caranya? Kira-kira bagian tubuh kita ini mana yang bisa kita pakai? Wah, ini bibir siapa ya? Mulut siapa? Ya, adik-adik, kita bisa mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang kita sayangi. Seperti papa mama kita, kakek nenek kita, saudara kita, teman-teman kita. Melalui mulut kita ya. Melalui mulut kita bisa berdoa. Berdoa pada Tuhan supaya Tuhan Yesus juga bisa menyelamatkan mereka. Jadi pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hati mereka. Mereka juga bisa menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Bisa adik-adik kita berdoa ya untuk mereka supaya mereka bisa percaya. Terus lewat mulut kita ini kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kita bisa bercerita Tuhan Yesus itu adalah Tuhan loh. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita loh. Dan kita bisa bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, caranya gimana? Nah, adik-adik sekarang kan masih SD. Nanti kalau besar nanti adik-adik bisa juga loh jadi kakak Sky. Nah, seperti kakak sekarang lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan adik-adik juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Itu namanya bersaksi. Contohnya sekarang kakak mau bersaksi, mau ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada kalian semua. Waktu kakak SD, tidak tahu kelas 5 apa 6 kakak lupa. Waktu itu kakak sudah belajar ulangan. Tiba-tiba kakak lupa. Waktu jawab soal, padahal udah belajar loh, lupa. Lalu kakak berdoa minta tolong sama Tuhan. Puji Tuhan, jadi ingat kembali akan apa yang kakak pelajari sehingga bisa jawab dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ini namanya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bisa juga kita menceritakan gimana Tuhan Yesus menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Satu lagi adik-adik. Kita bisa mengajak teman-teman kita untuk datang ke gereja. Tapi sayangnya sekarang ini memang belum bisa kita ke gereja. Tapi nanti kalau kita sudah bisa lagi datang gereja sama-sama, kita ajak. Baik setiap hari Minggu di Sky, atau hari Paskah, atau hari Natal. Tapi ada satu kesempatan nih. Minggu depan, yaitu minggu ketiga, kita merayakan Natal. Jadi adik-adik bisa loh ngajak teman-teman untuk beribadah lewat online. Kita bisa WhatsApp, kasih tahu mereka. Ayo teman, ini loh ada ibadah loh. Ibadah Natal kita minggu depan.
Nah, nanti kita kirim linknya kepada mereka. Jadi hari Minggu depan, hari Minggu ketiga, tanggal 20, mereka bisa buka linknya dan bisa ibadah. Nah, itu cara kita untuk bisa mengundang teman kita untuk beribadah. Teman-teman, adik-adik, kita sangat senang sekali. Karena dengan mulut kita yang bisa berbicara ini, kita pakai dengan penuh hikmat daripada Tuhan untuk menceritakan kabar baik, kabar sukacita tentang juru selamat kita. Seperti yang sudah dilakukan oleh siapa? Malaikat. Nah, kakak yakin adik-adik pasti bisa. Oke? Siap? Nah, sekarang kakak mau ngajak kita membaca ayat hafalan yang diambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Ikuti kakak ya. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, sekali lagi ya. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mari adik-adik kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kabar sukacita yang Engkau berikan melalui malaikat, bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang telah lahir ke dunia untuk menebus kami semua dari dosa. Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi alat pemberita kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Tolong kami seperti malaikat yang memberitakan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau belajar dari firman Tuhan yang sudah kita dengar untuk menceritakan ke teman-teman kita, ke saudara kita, ke keluarga, dan ke semua orang bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk menebus kita dari dosa.
the Savior came to save us, so we sing for joy. Adik-adik, untuk lagu ini nanti Kak Nadia akan nyanyi duluan, setelah itu kita akan saut lagu ini bersama-sama. Nanti di bagian ref kita akan nyanyikan sama-sama, Sing for Joy. The Savior came to save us. Savior came to save us. He came to give us life. Came to give us life. The Savior came to free us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the truth and life. truth and Sama-sama. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, He lives. Sing for joy, hallelujah, hallelujah, amen. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. The Savior came to save us. Savior came to save us. Came to give us life. Came to give us The life. Savior came to free us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the truth and life. truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, He lives. Sing for joy, hallelujah, hallelujah, amen. So we sing for joy. So we sing for joy, hallelujah. Sing for joy, He lives. Sing for joy, hallelujah, hallelujah, amen. Nah, adik-adik, kita ada beberapa pengumuman. Karena kita masih ibadah online, untuk persembahannya, adik-adik boleh dengan dua cara. Yang pertama, boleh dimasukin ke amplop, nanti boleh minta mama atau papa antaran ke gereja, ke kantor TU gereja. Atau yang kedua, adik-adik boleh minta papa mama untuk transfer ke rekening bank gereja dengan ditambah angka 11 di belakang nominalnya. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk baca buletinnya ya, yang sudah dikirimkan ke WA Papa Mama. Di situ ada aktivitas yang adik-adik bisa lakukan. Oh iya, kita juga ada lomba Natal loh minggu depan. Ada lomba Natal ternyata. Untuk anak-anak atau adik-adik yang di PG dan TK, ada lomba foto bernuansa Natal. Dan untuk adik-adik yang SD, ada lomba cerdas tanggap Alkitab. Nah, untuk pelaksanaannya itu adalah tanggal 20 Desember. Untuk yang lomba foto, itu dimulai pengumpulan fotonya itu jam 12 sampai dengan jam 5 sore. Kalau untuk yang kuis, itu dimulai setelah ibadah Sky sekitar jam 12.15. Untuk info lebih lengkap, nanti baca di buletin ya adik-adik. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami dan akan dilanjutkan dengan doa berkat dari Bu Maria. Mari kita berlutut untuk doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini,
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, Ibu akan pimpin doa berkat. Dengan sikap hormat ya, tutup mata, tangan dilipat. Semoga sukacita kelahiran Yesus memenuhi hidup anak-anak. Dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di perayaan Natal minggu depan. Dah. Dadah.